Benteng Vredenburg berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 6 Ngopasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Kawasan ini terletak tidak jauh dari kawasan titik nol Yogyakarta, tepatnya berada di depan Gedung Agung dan Keraton Yogyakarta. Benteng ini dikenal sebagai bangunan bekas kolonial Belanda yang masih terjaga hingga sekarang, di mana dulunya bangunan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan. Namun seiring berjalannya waktu, benteng ini pada akhirnya beralih fungsi menjadi museum, sekaligus tempat wisata bagi pendatang di Yogyakarta. Terlihat desain Art Deco yang begitu kental pada arsitektur bangunan yang menjadi ciri khas bangunan kolonial Belanda dan menandakan dominasinya yang sangat kuat di Yogyakarta pada masa itu. Berbicara sejarah, awal mula berdirinya Benteng Vredenburg bertalian dengan hasil perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta yang sekarang menjadi Solo dan Kesultanan Ngayogyakarta atau sekarang Yogyakarta. Pihak Kesultanan Ngayogyakarta akhirnya mendirikan Keraton Kesultanan Yogyakarta pada 9 Oktober 1755 yang berfungsi sebagai basis mereka. Melihat perkembangan Kesultanan Ngayogyakarta yang semakin waktu itu semakin pesat, pada akhirnya pihak Belanda meminta izin untuk mendirikan benteng di depan keraton. Belanda beralasan untuk membantu menjaga dan mengamankan kawasan keraton, walaupun sebenarnya niat aslinya adalah untuk menguasai wilayah keraton. Di dalam benteng terdapat beberapa meriam yang menghadap langsung ke keraton untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu Kesultanan Yogyakarta menyerang Belanda. Adanya benteng Vredenburg sangat efektif bagi Belanda. Contohnya pada masa agresi militer Belanda II. Agresi ini menandakan pengingkaran terhadap perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari pada tahun 1948. Pergerakan ini dimulai dengan penyerbuan tentara Belanda atas wilayah Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Benteng Vredenburg siang hari dibom oleh tentara Belanda. Kantor TKR yang ada di dalam benteng ini hancur. Pada pukul 4 sore, Belanda dengan persenjataan lengkap berhasil menguasai kota Yogyakarta, tak terkecuali benteng Vredenburg. Di bawah penguasaan tentara Belanda menjadikannya sebagai markas tentara Belanda. Selain markas, benteng Vredenburg dijadikan asrama prajurit oleh Belanda dan untuk menyimpan persenjataan bahkan kendaraan militer seperti tank, panser, dan kendaraan militer lainnya. Benteng Vredenburg juga dilengkapi fasilitas seperti gedung pengapit utara dan selatan, kantor administrasi, fasilitas rumah sakit, dapur, dan anjungan. Dalam kaitannya dengan peristiwa 1 Maret 1949, benteng Vredenburg menjadi sarana penting untuk dilumpuhkan karena merupakan markas pusat tentara Belanda. Serangan-serangan yang coba diluncurkan adalah dengan menyerang benteng Vredenburg, kantor pos, gubernuran, hotel Tugu, stasiun kereta api, dan tangsi Kota Baru. Berkat serangan serentak, pasukan Belanda berhasil dipukul mundur. Selain Belanda, Jepang juga pernah menguasai benteng Vredenburg saat penjajahan Jepang di Indonesia. Tentara Jepang di benteng Vredenburg adalah Kempeitai, yaitu tentara pilihan yang terkenal keras dan kejam. Di samping itu, benteng Vredenburg juga digunakan sebagai tempat pertahanan bagi tawanan orang Belanda maupun Indo-Belanda yang ditangkap. Kaum politisi ini juga menjadi sasaran dan berhasil ditangkap karena mengadakan gerakan menentang Jepang. Setelah Jepang berhasil dikalahkan, benteng Vredenburg berhasil dikuasai oleh pihak Republik Indonesia dan selanjutnya penanganannya diserahkan kepada instansi militer yang dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan. Fasilitas rumah sakit juga dimanfaatkan untuk melayani korban pertempuran yang pada perkembangannya juga melayani keluarga para tentara. Benteng Vredenburg dibangun oleh Frans Hak sekitar tahun 1760 dan selesai pada tahun 1787. Dahulunya benteng ini bernama Benteng Rustenburg yang artinya tempat peristirahatan. Namun setelah gempa yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867,
menyebabkan benteng ini mengalami pemugaran karena hancur, yang akhirnya berubah nama menjadi Benteng Fredericburg yang berarti damai. Di dalam museum terdapat 55 diorama yang dibagi menjadi 4 ruangan. Diorama 1 menggambarkan masa pemerintahan Pangeran Diponegoro sampai masa kedudukan Jepang. Selanjutnya diorama kedua menggambarkan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga agresi militer Belanda. Pada diorama ketiga menggambarkan perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, diorama keempat menggambarkan peristiwa masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru. Setiap diorama terdapat realia, lukisan, maket, peta, patung, miniatur, hingga video interaktif. Bagi rekan-rekan yang ingin mengunjungi Benteng Fredericburg, kalian bisa mengunjungi Benteng Fredericburg pada hari Selasa sampai hari Minggu yang dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam setengah 4 sore.